Tanggung jawab kita di Jepang itu datang sekaligus orang yang dulunya ngetranslatein gua ketika wawancara. Di situ kita ngomongin kontrak kerja. Di kontrak itu gua dijelasin banyak hal gitu. Jadi gua masuk ke Jepang itu kan visanya visa engineering ya. Jadi gaji engineering di Jepang itu sebulan sebanyak, gue mohon maaf banget, mungkin buat gajinya nanti gue akan buat di video lain. Belum bisa gue sebutin sekarang karena belum gajian juga gue sampai buat video ini, dan gue nggak tahu juga potongan-potongannya itu apa aja kan. Jadi mungkin di video lain itu akan gue buat sedetail-detailnya mengenai gaji visa engineer di Jepang versi gue pribadi. Pembahasan lainnya itu kita dikasih tahu kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan perusahaan gue itu punya jadwal sendiri itu buat hari liburnya. Hitungannya sih 5 hari kerja. Jadi kalendernya kayak gini nih 2020 nih. Buat yang putih itu masuk biasa, warna hijau itu kalau masih ada kerjaan ya masuk dihitung lembur. Kalau yang kotak biru luar gitu itu libur perusahaan. Yang merah itu libur wajib. Antara lembur yang hijau sama yang merah itu beda hitungannya. Yang merah itu lebih gede dapat bayarannya. Terus yang gua kaget liburnya coy, panjang-panjang banget. Gua yang dulunya ngerasain 3 hari libur aja itu ngerasa lama banget. Ini kalau tahun baru sampai 11 hari gitu. Terus di bulan April juga ada 8 hari, di bulan Agustus itu ada juga 9 hari, dan itu semua liburnya berderet gitu. Juga ada hari biasa, kalau misalkan gak ada kerjaan itu libur gak masuk, jadi liburnya itu banyak banget. Kalau udah kerja selama 6 bulan gue langsung dapet cuti tahunan sebanyak 10 hari. Pas gue tanya bisa dipakai berderet atau enggak, jawabannya bisa aja karena emang gak ada peraturannya juga. Selama ini gak ada masalah juga. Dalam hati gue, wah bisa pulang balik tahunan ini mah. Jadi dulu pas masa karantina, gue itu pernah nyinggung mengenai sholat ke dia di apartemen gue. Dia nanyain gue mengenai jadwal sholat kita dong pas lagi ngebahas kontrak kerja. Jadi kayak pengen dikhususin gitu buat istirahat kita nantinya. Dalam hati gue, ya Allah nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan coy. Seketika hati gue tuh berbunga-bunga banget, kayak lu nembak cewek langsung diterima rasanya. Mantap. Pas lagi mau ngasih jadwal sholat kita nih, dia ngasih jadwal istirahat di pabrik gitu. Jadi jam 10 itu ada istirahat 10 menit. Terus jam 12 itu ada istirahat 45 menit. Jam 3 sore ada lagi istirahat sebanyak 15 menit. Setelah itu jam 5 baru balik. Terus gue langsung bilang aja, ini bisa kita sholat di jam 3 sore ini, jadi gak perlu jam khusus gitu. Waktunya itu cocok banget, ngepas gitu. Seneng gue langsung. Terus gue nanya juga mengenai puasa. Gue bilang setahun sekali itu ada 1 bulan dimana kita nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Seketika dia kaget, woy, selama sebulan? Iya selama sebulan. Terus penanggung jawab gue, itu 1 bulan penuh. Enggak sebulan. Gue jawab aja, jadi paginya itu kita makan, malamnya boleh makan lagi. Terus orang perusahaan ini nanya, minum boleh gak? Terus gue jawab aja, sama nggak boleh juga. Dia langsung kaget gitu kan. Berat juga ya. Nah, gue tambahin lagi, tapi kalau kita nggak kuat dan nantinya memperburuk keadaan tubuh kita harus makan dan minum. Terus dia nanya lagi, bulan apa ya kira-kira? Gue jawabnya tahun depan itu bulan April dan bulan Maret. Orang perusahaan itu ngomong, itu kan masuk musim panas. Kalau di sini musim panas itu panas banget dan kering udaranya gitu. Terus orang perusahaan itu bilang kalau misalkan sudah pada saatnya bilang ke saya. Terus masalah tempat sholatnya gue nanya, bisa di mana ya? Terus orang perusahaannya nawarin tempat tadi ngukur baju, apakah bisa? Gue jawab aja, iya bisa. Di sana tuh sekalian juga ada tempat buat wudhunya juga bisa. Jadi enak banget dah. Dalam hati gue, cikepol dibolehin puasa, kasih tempat buat sholat, nikmat mana lagi yang kamu dustakan nak? Padahal dulu pas gue sempat daftar magang ya, gue kayak ditakutin gitu kalau ke Jepang itu nggak bisa sholat sama puasa, karena orang Jepang itu taunya kita ke Jepang itu kerja coy, bukan buat sembahyang. Lanjut lagi, setelah kontrak itu penjelasannya selesai, kita diajak perkenalan sama semua pekerjanya. Jadi karena ada banyak tempat,
ada bagian welding, ada bagian bubut, ada bagian kantor juga. Terus di tempat satunya juga sama, ada kantor sama lapangan. Gua perkenalan sampai berkali-kali gitu, ada 5 kali lebih ada kali. Perkenalan gua sih simple, bunyinya kayak gini nih. Minasan, ohayo gozaimasu, hajime mashite, watashi no namae wa Fati Nuru Hakuto moshimasu, Fati to yonde kudasai, ni Jusansai desu, Indonesia karakimashita, watashi no kyoshi wa Isura Mukyo desu, watashi no sumi wa iro-iro spotsu desu ga bareburu ga ichiban suki desu, watashi no senmon wa denki kogaku desu, watashi no shigoto mae ni wa automation engineer desu, watashi wa mada nihongo benkyou shimasu, sore kara moshi watashi no kotoba ga warokattara oshiete kudasai onegai shimasu, ganbarimasu, kore kara minna yoroshiku onegai shimasu. Ini gaya gua perkenalan dari interview sampai kemarin ya, karena ada gaya orang juga yang suaranya dikencengin gitu, kayak ohayo gozaimasu, hajime mashite. Karena menurut gua itu malah kayak marah-marah sih, bukan semangat gitu. Kalau gua pribadi ya, ini pendapat gua pribadi, bukan gaya gua juga kayak gitu. Makanya ini gaya gua perkenalan diri dari interview sampai perkenalan sama orang-orang di perusahaan, biar terlihat lebih friendly gitu. Terus setelah gua kenalan, yang lain itu orang-orang perusahaan cuma nyebut nama aja, dan gua nggak tahu siapa nama-namanya. Banyak parah, ada kali hampir 200 orang gitu. Suaranya pun kecil-kecil gitu, ada yang gede, ada yang kecil, kebanyakan juga yang kecil sih. Jadi pas mereka nyebutin namanya, gua cuma ngangguk-ngangguk aja gitu. Setelah perkenalan, kita dan penanggung jawab kita itu diajak ke toko yang namanya Conan. Kalau di Indonesia itu kayaknya mirip S Hardware gitu. Pas di sana ditanyain buat keseharian apa lagi yang kurang. Kita masih takut aja kan. Ternyata akhirnya itu akan dipotong gaji, atau enggak sekarang disuruh bayar sendiri gitulah. Di dompet pribadi gua pun gua cuman bawa duit 1,3 juta. Kalau di Indo mungkin emang banyak gitu ya, kelihatan banyak gitu buat belanja. Tapi kalau di sini gua kan belum tahu gitu, belum tahu juga. Keliling-liling lah kita. Awalnya kita itu beli sepatu safety. Kaki gua kan itu ukuran 45-46 gitu lah ya di Indo. Kalau di Jepang itu setara ukuran 29 katanya. Semua sepatu yang di sana ukuran maksimalnya 28, 29-nya habis semua. Gua kira ketika di Jepang itu lebih gampang nyari sepatu ukuran kayak gitu kan, ternyata sama juga coy, susah nyarinya. Akhirnya coba-coba sepatu lah yang ukuran 28. Terus akhirnya ada satu sepatu nggak ada space sih, tapi muat gitu lah. Kalau yang lain tuh jempol gua sampai masih nekuk gitu. Dan harga sepatu di sini tuh ternyata nggak terlalu mahal, kisaran cuman 120.000 sampai 400.000 itu sepatu safety ya. Yang gua beli ini harganya sekitar 300 ribuan. Setelah itu kita beli macem-macem gitu, kayak dalaman kayak gini nih. Sumpah kalau nggak pakai ini kedinginan parah. Buat kalian yang mau ke Jepang harus beli ini kalau di musim dingin nih. Ada yang bilang namanya long sleeve, tapi ada yang bilang juga namanya long john. Teknologinya itu katanya bisa menjaga panas suhu tubuh kita yang keluar. Harganya itu nggak terlalu mahal, kalau nggak salah cuma 100.000 apa di sini. Kita dibeliin 2, terus yang leggingnya juga yang di celana gitu dibeliin 3. Terus juga banyak banget barang yang diambilin sama orang perusahaannya, dia yang nawarin gitu kan. Terus gue jawab iya aja dah. Gue pas lewat tempat-tempat cermin gitu ditanyain perlu kaca atau enggak, terus gue jawab iya perlu kayaknya buat ngaca gitu kan. Terus gue ambil lah yang paling kecil itu, yang orang perusahaan ngomong itu kecil banget, ambil aja yang gede nih. Langsung diambilin sama dia yang gede. Kita kan pakai troli gitu ya, nah udah lumayan ribet, barang sampai penuh gitu lah di troli. Terus gue nawarin diri lah biar gue aja gitu yang bawain trolinya. Dianya nggak usah, nggak apa-apa katanya. Saat itu entah kenapa feel gue kayaknya dibayarin sih, jiwa barbar gue meledak coy. Yang entah dibayarin atau dipotong gaji nantinya. Oh iya, ada cerita unik pas lagi masa karantina gue. Orang perusahaan itu datang kan bawa konatsu nih yang buat penghangat itu. Terus dia ngelihat penasaran gitu ke arah sejadah gitu kan. Terus gue bilang itu buat kita sembayang. Tiba-tiba dia bilang perlu beli alat buat sembayang di perusahaan. Dia nanya gitu. Ya gue tadinya mikir aja bahwa sejadah gue setiap hari
Tapi ya kalau dibeliin why not coba, biar nggak ribet juga bawa bolak-balik terus. Nah dia nanya bentuknya apa harus kayak gitu, gue jawabnya enggak harus kayak gitu, apa aja yang penting bersih gitu. Awalnya mau dibeliin matras yang buat gym gitu, biar kalau selesai langsung digulung. Nah pas muter-muter akhirnya nemu lah ukuran karpet 60 kali 80 dan mirip banget sama kayak sejadah coy. Terus dia nanya butuh berapa lama sih sholat, gue jawab sekitar 5-10 menit lah. Terus yang bikin gue shock itu tiba-tiba dia ngomong, apa sewaktu-waktu boleh saya ikut gitu. Langsung gue jawab aja boleh dengan senang hati gitu. Dari situ gue sadar ternyata di dunia ini banyak orang yang belum tahu Islam sama sekali, sampai-sampai dia tuh sekepo itu. Setelah itu kita langsung ke kasir, total semua belanjaannya itu sekitar 56.000 yen, atau kalau dirupiahin itu sekitar 7.500.000, dan itu pakai uang orang perusahaan itu. Tapi paling ya gue mikirnya ntar dipotong gaji gue gitu kan. Setelah itu gue diajak ke kecamatan buat lapor diri. Di sana cuma isi form lapor diri dan gak semuanya diisi. Yang diisi itu cuma nama kita pakai katakana, nulis alamat tempat tinggal kita di Indonesia pakai huruf romaji atau abjad, dan nulis tempat tinggal kita di Jepang. Terus kita harus bawa Zario card yang didapat pas turun dari bandara Jepang. Setelah itu nunggu sekitar setengah jam, dan Zario cardnya itu di belakangnya jadi ada tulisan apa gitu nggak jelas. Tadinya nggak ada itu sebelum kita ngasih ke dia. Dan saat itu juga penanggung jawab gue dan orang perusahaan gue memperingatkan banget kemana-mana harus bawa Zario card itu, karena itu KTP kita di Jepang. Gue dapet banyak cerita juga, katanya kalau misalkan kita nyasar atau nggak punya duit mau pulang itu kita tinggal kasih Zario card itu ke polisi, katanya ntar dianterin sampai rumah gitu. Setelah lapor diri kita langsung balik ke perusahaan. Ketika di mobil ya, karena udah saking penasarannya gitu lah dan saking khawatirnya juga, akhirnya kita nanya lah ke penanggung jawab kita ini, semua yang dikasih di apartemen itu dan yang baru kita beli ini apa nantinya kita akan dipotong gajinya. Ditranslate lah sama penanggung jawab ini ke orang perusahaannya, dan jawabannya enggak kok, Sacho-san minta kita untuk fasilitasin keperluan kalian biar kalian semangat kerjanya. Dan saat itu gue lega parah, lega parah. Kekhawatiran gue mengenai akan dipotong gaji itu dan mengenai sholat pas waktu kerja itu sudah terjawab. Pas sampai perusahaan, orang perusahaannya itu ngelihat salah satu mesin gitu kan. Habis itu gue ikutan juga ngelihat karena gue nggak tahu ini mesin apa. Mungkin karena gue pakai muka penasaran ya. Terus ditanyain sama orang perusahaan itu, kenapa? Gue jawabannya, saya baru lihat ini kali ini dan gak ngerti sama sekali. Jawaban dia apa coba? Gak masalah, semangat ya belajarnya. Langsung gue bilang, iya saya akan semangat. Kekhawatiran gue pun mengenai gak bisa apa-apa dijawab sama dia. Tapi kembali ke diri gue sendiri, semangat apa enggak. Setelah itu penanggung jawab kita di Jepang pamit pulang dan kita ditawarin sholat zuhur dan makan siang dulu di tempat kita ngukur baju tadi sama orang perusahaannya. Karena di lantai 3 jadi suara mesinnya itu nggak kedengaran sama sekali, jadi lebih tenang gitu sholatnya kan. Setelah kita sholat dan makan, kita dikasih sepeda keranjang kayak sepeda sayur gitu lah. Setelah itu kita disuruh pulang ke apartemen pakai sepeda itu, padahal masih sekitar jam 2:30 dan itu belum waktunya pulang kerja kan. Terus kita dikenalin juga sama perempuan orang Vietnam, jadi nantinya dia itu yang nunjukin jalur sepedanya, sedangkan orang perusahaannya itu bawa barang-barang yang tadi baru dibeli pakai mobil. Perempuan orang Vietnam ini ternyata tinggal di apartemen yang sama, cuma lantainya ada di bawah gua. Selama perjalanan itu kita kayak cerita-cerita, nanya-nanya gitulah. Dia itu ternyata Jisusei atau pemagang di Jepang, udah 2 tahun kerja. Dia pun bilang bahasa Jepang kita itu pinter ya, padahal dulu tuh dia pertama kali datang ke sini tuh nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Cuma enaknya karena banyak orang Vietnam di sana, jadi kalau misalkan nggak ngerti bahasa Jepang ini apa yang diomongin, tinggal nanya sama orang Vietnam yang ngerti artinya. Setelah dia cerita gitu, perasaan gue tuh seneng gak seneng sih. Senengnya itu karena makin pede sama bahasa Jepang gue, tapi nggak senengnya itu karena ya nggak punya senior orang Indo gitu. Jadi kalau nggak ngerti artinya ya nggak ada yang bisa gue tanyain. Setelah udah sampai apartemen,
orang perusahaan kita itu sumpah totalitas banget bawain barangnya sekaligus banyak gitu di tangannya, kayak sampai meluk begini gitu, gede lah. Selesai masukin barang nih, kita belum ada wifi kan, orang Vietnamnya itu nawarin wifi nya karena kebetulan sinyalnya sampai apartemen kita. Gue jawab dengan senang hati lah. Setelah semua itu orang perusahaan bilang istirahat ya karena mulai besok akan kerja, mulai besok mohon kerjasamanya ya. Dan begitulah hari pertama gua kerja, karena di kontrak sudah dianggap masuk kerja pada hari itu. Gua seneng banget sambutan dari perusahaan ini. Semoga aja gua bisa betah terus di sini dan gua semangat terus kerjanya di sini. Sekian video gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video gua, like dan subscribe jangan lupa. Kalau dirasa video ini bisa berguna buat teman kamu, jangan lupa share ke teman kalian. Tunggu video gua selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your day.